Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang persiapan atau siap masuk PTN. Nah, di sini ada 5 soal yang akan kita bahas. Ini merupakan soal simulasi matematika saintek yang kedua. Baik, kita coba langsung saja bahas soal satu persatu. Di sini soal pertama katanya limit X mendekati atau menuju min 1 dari sin 2X ditambah dengan 2 dibagi dengan akar dari 3X ditambah dengan 4 dikurangi dengan akar dari X ditambah dengan 2 ini sama dengan berapa? Oke, untuk menjawab soal ini, pertama yang harus kita ketahui adalah kalau ada bentuk limit X mendekati A dari fungsi fx per fungsi gx bentuknya pecahan, maka ini bisa kita selesaikan dengan cara limit X mendekati A dari turunan dari fx yaitu f aksen X per turunan dari gx atau g aksen X. Nah, nanti setelah diturunkan baru kita substitusi X-nya itu sama dengan A, sehingga hasilnya adalah f aksen A per g aksen A. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yang perlu kita ketahui adalah kalau ada fungsi Y sama dengan sin AX ditambah dengan B, maka turunan dari bentuk ini atau fungsi trigonometri ini adalah A dikali dengan cos AX ditambah dengan B, di mana A itu adalah turunan dari AX ditambah B. Oke, yang ketiga, kalau ada bentuk Y sama dengan akar dari GX, maka bentuk seperti ini kalau kita turunkan, maka rumusnya itu akan sama dengan Y aksen itu sama dengan G aksen X. G aksen X artinya turunan dari fungsi yang di dalam akar dibagi dengan 2 akar GX. Nah, ini ada 3 rumus yang perlu kita ketahui untuk menjawab soal yang pertama ini. Oke, di sini langsung saja kita turunkan limit X mendekati min 1 dari fungsi sin 2X ini kalau kita 2X kurang ditambah 2 ya. Kalau kita turunkan akan menjadi 2 dikali dengan cos 2X ditambah dengan 2 dibagi dengan akar 3X tambah 4 diturunkan akan menjadi turunan 3X tambah 4 adalah 3 per 2 akar 3X ditambah dengan 4. Kemudian dikurangi dengan turunan akar dari X tambah 2 adalah turunan dari X tambah 2 adalah 1 per 2 akar X ditambah dengan 2. Nah, setelah ini baru kita langsung saja substitusi X-nya sama dengan min 1, berarti di sini 2 dikali cos 2 dikali min 1 adalah min 2 ditambah 2 adalah 0. Dibagi dengan X-nya adalah min 1 berarti 3 per 2 dikali akar 3 dikali min 1 adalah min 3 ditambah 4 adalah 1 akar 1 ya, jadi 2 kali 1 tetap 2 dikurangi dengan 1 per 2 dikali 1 ya, kalau kita masukkan X nya sama dengan min 1, sehingga di sini 2 dikali cos 0 itu adalah 1, 3 per 2 dikurangi 1 per 2 adalah 1 atau 2 per 2 yaitu 1, sehingga hasil akhirnya ini adalah 2. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang pertama, pilihannya adalah yang C. Baik, kita coba lanjut saja soal yang kedua.
Katanya misalkan A dan B sudut-sudut lancip atau di kuadran pertama, sehingga sin A sama dengan 1/5 dan cos B adalah 3/10. Nilai cos A ditambah B sama dengan berapa? Nah, di sini yang harus kita ketahui adalah rumus cos A ditambah B itu sama dengan cos A dikali dengan cos B dikurangi dengan sin A ini dikali dengan sin B. Oke, ini adalah rumus dari cos A ditambah dengan B. Maka pertama tadi diketahui dari soal adalah sin A nya sama dengan 1/5. Nah, maka di sini bisa kita buat sebuah segitiga. Di sini kita buat segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah sudut A. Ini kita manfaatkan sin A nya 1/5. Misalkan di sini ada sudut A, maka sin A itu perbandingannya adalah depan per miring. Berarti satunya adalah depan, akar 5-nya adalah sisi miringnya. Sehingga sisi yang sampingnya itu adalah 2 dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, cos B di sini sama dengan 3/10. Nah, di sini kita coba buatkan juga sebuah segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya itu adalah sudut B. Kita manfaatkan perbandingan cos B-nya ini. Nah, di sini sudut B-nya kita letakkan di bawah, maka cos B itu kan samping per miring. Berarti sampingnya adalah 3 dan miringnya adalah akar 10. Sehingga sisi yang di depannya adalah 1. Didapat dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Akar 10 dikuadratkan dikurangi 3 kuadrat adalah 1 ya. Akar 1 yaitu 1. Maka di sini kita dapatkan tadi yang ditanyakan adalah cos A ditambah dengan B. Maka rumus cos A ditambah B tadi udah kita tulis, yaitu cos A dikali dengan cos B kemudian dikurangi dengan sin A dikali dengan sin B. Maka di sini sama dengan cos A. Tadi cos A-nya, cos itu samping per miring. Ini sudut A ya. Berarti yang pertama yaitu 2/5 dikali cos B, berarti sudut B perbandingannya samping per miring, berarti 3/10 dikurangi dengan sin A. Tadi sin A nya diketahui adalah 1/5 dikurangi dengan sin B. Sin B berarti sudut B depan per miring, yaitu 1/10. Sehingga hasil perkaliannya adalah 6/50 dikurangi dengan 1/50. Oke, karena penyebutnya sudah sama-sama akar 50, maka yang di atas kita kurangkan menjadi 5/50. Nah, di sini akar 50 itu kita sederhanakan saja bentuknya. Maka ini akan menjadi 5/50 itu sama juga dengan 25 dikali 2. Berarti akar 25 itu adalah 5. Jadi 5 akar 2. Sehingga 5-nya bisa kita coret. Jadi ini kita coba kalikan saja sama-sama akar 2 per akar 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/2 akar 2. Oke, ini adalah jawaban soal yang kedua ini. Sehingga pilihannya yang di sini adalah yang D. Oke, ini soal yang kedua. Baik, kita coba lanjut saja. Soal yang ketiga, katanya diketahui fungsi f memenuhi persamaan f min x sama dengan fx untuk semua x bilangan real. Jika integral min 4 sampai 4 fx dx sama dengan min 4 dan integral 2 sampai 4 fx dx sama dengan min 1, maka nilai dari integral 0 sampai 2 dari x dikurangi 2 kali fx dx adalah. Oke,
di sini yang harus kita ketahui adalah kalau ada fungsi f min x sama dengan fx, maka ini disebut dengan fungsi genap. Nah, kalau fungsinya itu adalah fungsi genap, maka berlaku integral dari misalkan dari min a sampai a dari fx dx, maka ini akan sama juga dengan 2 kali integral dari 0 sampai dengan a dari fx dx. Nah, ini kalau fungsinya genap. Yang kedua, kalau ada bentuk misalkan integral dari a sampai c dari fungsi fx dx, ini bisa kita ubah menjadi integral dari a sampai b terlebih dahulu, b nya sebelum c ya, kecil dari c, dari fx dx ditambah dengan b sampai c dari fx dx. Nah, ini boleh kita buat seperti ini. Oke, yang ketiga yang harus kita ketahui untuk menjawab soal ini adalah kalau ada integral ax pangkat n dx, maka ini integralnya itu sama dengan a per n ditambah dengan 1 x pangkat n ditambah dengan 1 ditambah c kalau dia tidak ada batasan. Maka dari sini soalnya tadi adalah integral dari min 4 ini diketahui dari soal ya. Integral min 4 sampai 4 dari fx dx ini boleh kita ubah menjadi 2 dikali dengan integral 0 sampai 4 dari fx dx sesuai dengan sifat fungsi genap ya. Nah, di sini tadi integral dari min 4 sampai 4 dari fx dx itu adalah min 4 tadi dari soal sama dengan 2 dikali dengan integral dari 0 sampai 4 itu boleh kita ubah menjadi integral dari 0 sampai 2 terlebih dahulu dari fx dx ini ditambah dengan integral dari 2 sampai 4 dari fx dx. Nah, ini sesuai dengan sifat integral juga. Oke, maka di sini min 4 dan 2 ini bisa kita bagi sama-sama 2. Jadi min 4 bagi 2 adalah min 2. Sehingga ini akan menjadi min 2 sama dengan integral dari 0 sampai dengan 2 dari fx dx ini ditambah dengan integral 2 sampai 4 dari fx dx tadi diketahui yaitu min 1. Berarti kita langsung saja dikurangi dengan min 1. Sehingga integral 0 sampai 2 dari fx dx nya saja ini akan sama dengan min 1 atau didapat dari min 2 ditambah dengan 1. Oke, nah maka di sini yang ditanyakan itu adalah integral atau nilai dari integral batas bawahnya adalah 0 sampai 2 dari x dikurangi dengan 2 fx dx ini akan sama dengan, kita coba pecahkan saja integral dari 0 sampai 2 dari x dx dikurangi dengan, ini kita buat menjadi 2 dikali integral dari 0 sampai 2 dari fx dx. Nah, di sini integral dari x dx itu atau integral dari x itu adalah 1/2 x pangkat 2. Maka karena ada batasannya kita coba masukkan batasannya dari 0 sampai 2 dikurangi dengan 2 kali integral 0 sampai 2 fx dx tadi kita peroleh min 1. Sehingga ini x nya kalau kita masukkan 2 berarti setengah kali 4 adalah 2 kurang 0 jadinya kan kalau x nya 0. Berarti 2 kurang 0 ditambah dengan 2 didapat dari min 2 dikali min 1. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan 4. Oke,
Berarti pilihannya adalah yang E. Oke, ini soal yang ketiga. Soal yang keempat katanya, luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 dikali nilai mutlak X ditambah 1 garis BX ditambah 2Y kurang 2B sama dengan 0, BX kurang 2Y tambah 2B sama dengan 0 dengan B nya besar dari 1 adalah 9/4. Nilai dari B sama dengan berapa? Oke, di sini yang perlu kita ketahui adalah kalau ada nilai mutlak X dikuadratkan, ini akan sama juga dengan X kuadrat. Kemudian yang kedua, kalau ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini akan sama juga dengan A ditambah dengan B dikali dengan A dikurangi dengan B. Kemudian selanjutnya, kalau ada segitiga, maka luasnya itu sama dengan 1/2 dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Oke, nah kita coba jawab soal ini. Tadi katanya pertama dibatasi oleh Y sama dengan 2 dikali nilai mutlak X ditambah dengan 1. Nah, di sini berarti kalau kita coba gambarkan ya, caranya kita coba misalkan X-nya 0, maka nilai Y-nya itu adalah 1. 2 kali 0 ditambah 1. Kalau X-nya 1, hasilnya adalah 3. 2 kali 1, 2 ditambah 1 adalah 3. Kalau X-nya min 1, nilai Y-nya adalah 3. 2 kali nilai mutlak min 1 adalah 1 ditambah 1 adalah 3. Kemudian persamaan garis yang berikutnya adalah BX ditambah 2Y. Ini kita buat sama dengan saja, berarti sama dengan 2B, pindah ke kanan ya. Maka ini kalau X nya 0, maka nilai Y nya itu sama dengan 2B dibagi 2, yaitu B. Kalau Y nya 0, maka nilai X nya itu sama dengan 2B dibagi dengan B. Persamaan garis selanjutnya itu adalah BX dikurangi dengan 2Y. Ini kita buat sama dengan saja, berarti sama dengan min 2B. Maka di sini kalau kita misalkan X-nya 0, maka nanti diperoleh nilai Y-nya itu adalah min 2B dibagi min 2, yaitu B. Kalau Y-nya yang 0, maka nanti nilai X-nya itu adalah min 2B dibagi B, yaitu min 2. Nah, maka di sini kita coba gambarkan grafiknya. Pertama, grafik dari Y sama dengan 2 kali nilai mutlak X ditambah 1, ini 0,1, kemudian 1,3 dan min 1,3. Nah, ini kita coba hubungkan saja titik-titiknya ini min 0,1 ke 1,3, ini 0,1 ke min 1,3 kita hubungkan juga. Nah, maka ini adalah grafik dari fungsi Y sama dengan 2 dikali dengan nilai mutlak X ditambah dengan 1. Oke, selanjutnya persamaan yang kedua ini 0,B dan 2,0. B nya kita misalkan saja di atas nilai atau di atas 3 misalkan saja nih ya. Maka nanti kita hubungkan 0,B dan 2,0 nya, kita hubungkan garis lurus. Nah, maka ini adalah grafik dari persamaan garis yang kedua. Yang persamaan garis ketiga ini 0,B dan min 2,0. Ini kita hubungkan juga. Ini adalah persamaan yang ketiga. Tadi persamaan yang sebelah kanan itu adalah persamaan yang kedua, yaitu BX ditambah 2Y dikurang ini sama dengan 2B ya. Nah, maka di sini yang dibatasi oleh 3 buah grafik ini adalah daerah yang diarsir ini. Maka di sini kalau kita lihat, ini bisa kita buat luasnya itu 2 kali segitiga ya, dengan alasnya itu dari 1 sampai B.
dan tingginya berarti dari 0 sampai X ya, dimana X nya itu nanti titik potong antara dua kurva ini ya, dua garis ini. Nah ini adalah tingginya, dengan ketentuan alas dengan tinggi harus tegak lurus. Nah kita misalkan saja titik potongnya itu adalah A, maka nanti nilai X nya itu sebagai tinggi. Nah berarti di sini titik A itu merupakan titik potong antara Y sama dengan 2 dikali nilai mutlak X ditambah 1 dan persamaan garis BX ditambah 2Y sama dengan 2B. Nah, maka di sini bisa kita substitusi saja. Tadi persamaan garisnya BX ditambah 2Y, Y-nya kita ganti saja menjadi 2 kali nilai mutlak X ditambah 1 akan menjadi 4 dikali nilai mutlak X ditambah 2, berarti ini sama dengan 2B. Maka 4 dikali nilai mutlak X nya saja akan sama dengan 2B dikurangi dengan BX dikurangi dengan 2. Nah di sini kita coba kuadratkan saja kedua ruas supaya nilai mutlak X nya itu hilang. Ini kita coba kuadratkan saja. Oke. Nah, di sini sebelah kiri berarti kita kuadratkan dan sebelah kanan ini juga kita kuadratkan. Maka akan menjadi, di sini kita langsung saja kita kuadratkan kedua ruas, sebelah kiri kita kuadratkan, sebelah kanan juga kita kuadratkan. Nah, berarti 4 dikali nilai mutlak X dikuadratkan hasilnya adalah 4 dikali X dikuadratkan, sama saja ya kalau dia dikuadratkan. Maka ini ruas kanan ini kita langsung saja kita pindahkan ke kiri, maka menjadi negatif ya, dikurangi 2B kurang BX dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 0. Maka ini bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat jadinya ya. Maka faktornya adalah 4X ditambah 2B kurang BX dikurang 2 dikali 4X dikurangi 2B ditambah BX ditambah dengan 2. Ini sama dengan 0. Maka supaya perkaliannya itu sama dengan 0, maka salah satu faktornya harus sama dengan 0. Pertama 4X ditambah 2B dikurangi BX dikurangi 2 ini sama dengan 0. Maka di sini 4X dikurangi BX-nya kita keluarkan X-nya. Maka X dikali dengan 4 dikurangi dengan B. Ini akan sama dengan min 2 pindah ke kanan jadi 2. 2B pindah ke kanan jadi min 2B. Sehingga nilai X-nya itu sama dengan 2 dikurangi 2B per 4 dikurangi dengan B. Oke, ini nilai X. Dimana B-nya itu harus besar dari 0, besar dari 1 ya. Kalau besar dari 1 maka nilai X-nya itu negatif. Maka ini batas X, titik potong X yang sebelah kiri berarti ya, sebelah kiri sumbu Y. Nah satunya lagi berarti 4X kurang 2B ditambah BX tambah 2 sama dengan 0, berarti X nya kita keluarkan dikali dengan 4 ditambah dengan B sama dengan 2B kurang 2. Maka X nya itu sama dengan 2B dikurangi dengan 2 dibagi dengan 4 ditambah dengan B. Nah ini untuk B nya besar dari 1, maka nilainya adalah positif X nya ya. Sehingga ini yang kita gunakan sebagai tingginya, tinggi dari segitiga. Kita ambil segitiga yang sebelah kanan sumbu Y saja, sehingga nanti luas yang diarsir itu adalah 2 kali segitiga ya, karena segitiga sebelah kanan sama dengan segitiga sebelah kiri. Tadi luas segitiga, luas daerah yang diarsir ini adalah 9/4, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh 3 garis ini ya. Nah untuk mencari luas yang diarsir ini berarti kan 2 kali luas segitiga. Kita buat 2 kali luas segitiga saja. Maka tadi luas yang diarsir itu adalah 9/4 sama dengan 2 dikali luas segitiga yang sebelah kanan ini, itu adalah setengah dikali alas
dimana alas itu dari 1 sampai B, berarti panjangnya itu adalah B dikurangi dengan 1 dikali dengan tingginya itu berarti 2B kurang 2 atau 2 dikali B kurang 1 per 4 ditambah dengan B. Maka di sini angka 2 nya bisa kita coret saja, maka akan menjadi 9 per 4 ini akan sama dengan B kurang 1 dikali B kurang 1, jadi B kurang 1 kuadrat ya, tinggal dikali dengan 2, maka ini dibagi dengan 4 ditambah dengan B. Nah, maka yang kita cari adalah nilai B, dimana nilai B itu harus memenuhi persamaan atau persamaan kuadrat ini ya, yang sudah kita peroleh. Coba kita cek saja untuk B nya sama dengan 4 biar lebih cepat. Kalau B nya 4, maka ini 9 per 4 ini akan sama dengan 2 dikali B nya 4, 4 kurang 1 adalah 3, 3 dikuadratkan adalah 9, per 4 ditambah 4 adalah 8. Nah, maka di sini 2 dengan 8 bisa kita coret, yaitu jadi 4. Maka di sini terlihat bahwa nilainya sama, luas kiri dengan luas kanan sama-sama 9 per 4. Sehingga untuk B sama dengan 4 ini adalah solusi yang benar. Nah, berarti jawabannya adalah B sama dengan 4. Pilihannya adalah yang C. Oke, ini adalah soal yang keempat. Kita lanjut soal yang kelima. Suku banyak F Px sama dengan 2x pangkat 1003 dikurangi 4a x pangkat 1001 dikurangi dengan 3b x pangkat 998 dikurang 2 dibagi oleh x kuadrat dikurang 1 bersisa min 6x ditambah 7. Nilai dari 6a dibagi dengan b sama dengan berapa? Oke, tadi soalnya itu adalah px sama dengan 2 dikali x pangkat 1003 dikurangi 4a x pangkat 1001 dikurangi dengan 3b x pangkat 998 dikurangi dengan 2. Maka tadi px nya tadi katanya kalau dibagi x kuadrat dikurangi dengan 1, maka sisanya adalah min 6x ditambah 7. Berarti ini bisa kita tulis menjadi px kalau dibagi dengan x kuadrat kurang 1 ya, berarti per x kuadrat kurang 1 ini sama dengan hasil, katakan hasilnya adalah hx, fungsi dalam bentuk x ya, ditambah dengan sisa yaitu min 6x ditambah dengan 7, berarti dibagi dengan pembaginya yaitu x kuadrat dikurangi dengan 1. Nah, ini penulisan dalam matematikanya. Maka kalau kita kalikan saja kedua ruas, setiap sukunya itu kita kalikan x kuadrat kurang 1, maka akan menjadi px sama dengan hx dikali x kuadrat dikurang 1 adalah x kuadrat dikurang 1 dikali hx. Berarti ini akan menjadi min 6x ditambah dengan 7. Maka px nya akan sama dengan, ini kita faktorkan saja, x ditambah 1 dikali x kurang 1 dikali dengan hx dikurangi 6x ditambah dengan 7. Nah, di sini yang pembuat nolnya itu x tambah 1 atau x kurang 1. Berarti x nya kalau kita masukkan min 1, maka nanti kita ganti min 1 semuanya, maka akan menjadi p min 1 ini akan sama dengan, kalau x nya min 1 ditambah 1 adalah 0 dikali x kurang 1 juga 0 kali hx juga 0 dikurangi 6 kali min 1 adalah plus 6 ditambah dengan 7, sehingga p min 1 itu nilainya sama dengan 13. Yang kedua yang pembuat 0 itu adalah x sama dengan 1. Maka di sini kalau kita ganti x nya itu sama dengan 1, maka diperoleh p1 ini akan sama dengan 0 ya, karena 1 kurang 1 0 dikurangi dengan 6 kali 1 adalah 6 ditambah dengan 7, sehingga p1 itu nilainya sama dengan 1. Oke. Nah, di sini ada p-1 sama dengan 13 dan p1-nya sama dengan 1. Nah, pertama kita coba manfaatkan p-1 sama dengan 13. Kita coba substitusi ke dalam fungsi px. X-nya itu kita ganti min 1, berarti akan menjadi 2 kali min 1 pangkat 1003 adalah min 1, jadi dikalikan dengan 2 adalah min 2. Dikurangi 4
4A dikali min 1 pangkat 1001 hasilnya adalah plus 4A dikurangi dengan 3B dikali min 1 pangkat 998 hasilnya adalah min 3B dikurang 2, ini hasilnya adalah 13, sehingga 4A dikurang 3B nya saja akan sama dengan 17. Untuk yang kedua, P1 nya itu sama dengan 1 tadi sudah kita peroleh, sehingga kalau kita substitusi X sama dengan 1 ke fungsi Px maka akan menjadi 2 dikali 1 pangkat 1003 adalah 2 dikurangi 4A dikali 1 pangkat 1003 adalah 4A ya, dikurangi 3B dikali 1 dipangkatkan dengan 998 adalah min 3B. Jadi dikurang 2 sama dengan 1. Nah, di sini ada kesalahan soal. Di sini yang tertulis dikurangi 3B X pangkat 998 ini seharusnya ditambah ya. Nah, ini kita coba ubah saja ditambah. Oke, tadi salah tulis. Nah, maka kita lanjutkan, ini 2 dikurang 2 hasilnya adalah 0. Berarti min 4A ditambah 3B ini sama dengan 1. Oke, ini di sini ada dua persamaan dalam bentuk A dan B. Kita coba manfaatkan saja. Persamaan pertama adalah 4A ditambah dengan 3B sama dengan 17. Persamaan kedua itu adalah min 4A ditambah dengan 3B. Ini sama dengan 1. Oke, ini kita coba eliminasi kedua persamaan ini. Maka ini kita coba kurangkan saja sehingga B-nya habis. Berarti 4A dikurangi min 4A adalah 8A, ini sama dengan 16. Berarti A-nya sama dengan 16 dibagi 8 adalah 2. Oke, ini nilai A-nya. Nah, dari dua persamaan ini kalau kita jumlahkan saja maka A-nya akan habis. 3B ditambah 3B adalah 6B sama dengan 18. Sehingga nilai B-nya itu adalah 18 dibagi 6 adalah 3. Oke, ini nilai B-nya. Nah, maka tadi yang ditanyakan adalah nilai dari 6A dibagi dengan B. Oke, berarti di sini kita coba masukkan saja nanti A-nya 2 dan B-nya adalah 3. Berarti kalau A-nya 2, 6 dikali 2 dibagi dengan B, tadi B-nya adalah 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 dikali 2, 12. 12 dibagi 3 adalah 4. Oke, ini adalah jawaban akhirnya. Sehingga pilihannya itu adalah yang C. Baik adik-adik semua, sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa adik-adik pahami. Terima kasih dan jangan lupa saksikan simulasi matematika saintek yang ketiga selanjutnya. Baik, terima kasih adik-adik semua dan mudah-mudahan adik-adik lulus di UTBK tahun ini. Terima kasih. Selamat.